Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang koneksi cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Kita lihat koneksi cinta saat ini darinya kepadamu, atau energinya juga bisa vice versa. Kamulah yang terkoneksi dengannya, ya. Kamu yang menentukan. Dan untuk lebih jelasnya nanti, untuk koneksi dari inisial kita lihat, dari zodiaknya, dari kota dan negara, ya, agar kamu lebih yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dalam readingan ini. Oke, kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang koneksi cinta. Kita lihat apa yang terjadi untuk koneksi cinta saat ini. Koneksi cinta untukmu. Oke, kita lihat di sini. Saya merasakan energinya di sini ada hubungan yang kurang bagus, ya. Di sini ada asas manfaat. Dia menggantungkan hubungan, tapi tidak mau bertanggung jawab. Ingin kamu, tapi tidak mau memberikan kepastian dalam hubungan. Dia mau tetap bersamamu, tetapi acuh tak acuh, seolah-olah kamu nih patung atau topeng aja untuk casing bahwa dia udah punya pacar, dia udah punya pasangan. Tetapi dalam koneksi jiwa cuek, koneksi jiwa kok kayak persaingan, kok dalam kondisi jiwa kok dia kayak nggak suka lihat saya bahagia. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, ya, yang merasa kok hubungan begini kok toksik, ya, di awal menggebu, tetapi kok kesini-sini malah dia berubah. Terus dia lebih tertutup, penuh rahasia dan dingin, ya. Di sini kamu akhirnya merasakan intuisi yang mana, apakah saya ada kesalahan sama dia sampai dia memperlakukan saya seperti begitu, ataukah bagaimana. Nah, ini ada yang dimana kamu bertanya-tanya tentang karaktermu sendiri, ya, dimana aku menyayanginya tapi kok dia nggak menyayangiku. Berarti ada yang salah. Apakah memang aku sudah menyakitinya, ya? Itu yang ada di benakmu saat ini, dimana apakah ada kata-kataku yang kasar atau tindakanku yang kasar kepadanya sehingga dia hubungan on off, suka-suka datang, suka-suka pergi, ataupun bahkan menghilang. Padahal kamu sudah memberikan yang terbaik menurutmu kepadanya, semampumu. Kalaupun ada kurang-kurangnya, ya itu berarti ketidakmampuanmu, ya. Kamu sudah banyak berkorban untuknya, berjuang untuknya, tetapi dari dirinya ya serasa acuh, serasa biasa aja, serasa pandang enteng, ya, diam, dan bahkan membuat terang-terangan menyakitimu secara lisan, menyinggung, tidak membelamu.
atau sindir atau membuli dengan kata guyonan. Ah, baper kamu itu cuman guyon aja, bawa perasaan, gak bisa bercanda kamu. Ya padahal kamu ingin dirinya yang melindungi, kok malah dia yang menyakiti. Ya, wah, ini bahaya nih ya. Kamu merasa hubungan bagus tapi ternyata dalam kondisi toksik. Di sini ada akhirnya berani untuk pergi ya, meninggalkan kondisi toksik yang mana tahu bahwa saya pada saat ini memang tidak mempunyai apa-apa dan dia memang mau inginkan sesuatu dariku, sehingga karakternya berubah. Ada intuisi-intuisi yang mana kamu merasa bahwa kayaknya memang dia hanya mau uangku deh, kayaknya dia mau tubuhku deh, kayaknya dia cuma mau status aja, ataupun mungkin dia hanya ingin ya cuman karena kesepian dia datang, besok dia tidak kesepian dia pergi, suka-suka aja. Dimana kamu akhirnya merasa bahwa wah, kehidupan ini sudah nggak sehat nih. Dimana saya berharap kamu datang untuk membuatku bahagia, kamu datang hanya sekarang membuatku terluka. Kalaupun ditanya, saya merasakan energinya dia berbicara sopan, seolah-olah nggak ada apa-apa, pembawaannya tenang. Itu yang akhirnya membuatmu, aduh, kok ada masalah, kok dia setenang itu gitu. Ada masalah tuh cari solusi, cari jalan keluar, kok kayak macam pasif, nanti dilihat, nanti dulu, jalani aja dulu. Perkataan yang netral yang mana itu membuatmu kayak, ini orang ini sebenarnya mau solusi atau hanya hubungan menggantung gitu ya, malah menambah masalah gitu. Nah ini akhirnya kamu tersadarkan bahwa hidupmu, kebahagiaanmu bukan pada dirinya, dimana kamu inginkan kebahagiaan yang nyata, yang mana kalaupun dirinya kasih itu bonus, tetapi sebenarnya kamu tahu bahwa dirimu tuh berharga, dimana kamulah yang harus melindungi dirimu. Dan akhirnya ada beberapa yang mati rasa di sini saya rasakan ya, dimana mati rasa ini bukan karena tidak peduli, bukan karena tidak mau, tapi untuk menghindari pertengkaran, ketimbang ribut, mengemis cinta, ataupun juga meminta validasi, perlindungan dari dirinya yang mana saya merasakan energinya di sini tidak memberikan 100% ataupun menganggap kamu itu sebagai beban. Wah, ya jadi ada cinta yang mana bukan tulus untukmu, tetapi karena kepentingan, karena bersyarat ya. Sehingga kamu tahu itu, dan ada beberapa yang fokus ke kerja ya. Karena ada beberapa pasangannya pemalas ya. Ada pasangan juga tukang boros, tukang emosian ya. Jadi kamu kerja ketimbang minta atau mengharapkan dirinya ya. Terus juga ada beberapa yang temperamen, ketimbang nanti dipukuli, disakiti lagi, ya sudah saya kerja. Ada yang seperti gitu. Ataupun ada yang memilih untuk berpisah walaupun belum resmi negara ya. Kalau sudah menikah ya. Karena lebih memilih ke kesehatan mental dan fisik ketimbang bersama, pusing, stres, dan ada yang sakit-sakitan ya. Dan akhirnya memilih untuk mengambil langkah untuk berpisah. Tetapi memang saya lihat di sini kamu tahu ya, intuisimu tuh kuat. Dimana kondisi ini toksik. Contoh kalau pacaran aja sudah pinjam-pinjam duit. Alasan ini, alasan itu. Ya, kalaupun di luar negeri bilang karena dokumen lah, inilah, itulah. Padahal sebenarnya hanya mau duit kamu. Belum ketemu muka sudah pinjam-pinjam duit. Ya. Ataupun alasan orang tuanya sakit lah, inilah, cerita-cerita kesedihan. Ataupun mungkin kondisinya belum gajian lah, inilah, itulah, bayar angsuran lah, inilah, itulah ya. Kamu sudah tahu itu, dia tuh cuma datang hanya butuh saja. Pada saat saya nggak kasih dia marah. Berarti memang kamu inginkan uangku, bukan diriku, bukan cintaku, tetapi apa yang aku punya, yaitu duit. Nah ini ada beberapa yang kamu merasa bahwa intuisiku tuh sangat tajam. Kamu hanya mau uangku aja, kamu mau enaknya aja. Pada saat aku susah, kamu di mana? Dan akhirnya kamu mengambil keputusan untuk bisa lebih membatasi diri terhadap akses dirinya. Ya, ini pun juga ada beberapa yang kamu tahu bahwa wah, dia pergi, dia berpisah denganku dan mendapatkan wanita atau pria kaya lainnya. Kamu tahu bahwa oh, ternyata orientasinya di situ adalah kekayaan, harta, di mana aku sudah diperas, sudah nggak bisa berikan apa-apa. Ujung-ujungnya dia pergi mencari pria atau wanita kaya. Untuk apa? Ya untuk dia bersenang-senang karena memelihara kemalasan. Ya. Nah ini jadi
koneksi kamu dengan sosok orang ini yang mana ya memang toksik. Dan akhirnya topeng-topeng dia terbuka, di mana mungkin dia punya hutang, ataupun mungkin kondisinya pada saat kamu terpuruk, akhirnya karakter aslinya kebaca gitu. Di mana dia tidak bersamamu pada saat kamu susah, pada saat kamu sakit dia tidak menolongmu, ya bahkan dia meninggalkanmu, mencibirmu, playing victim, ya. Nah ini ada beberapa yang saya lihat memang akhirnya tersadarkan bahwa semesta itu baik. Mungkin di awal kamu merasa bahwa eh, kondisi ini kenapa seperti begini, kamu menyesali seolah tidak adil, tapi pada saat kesini-sini kamu sadar bahwa ternyata situasi inilah yang harus semesta berikan agar kamu agar kamu tersadarkan bahwa dirinya memanfaatkanmu dari segi waktu, tenaga, biaya, ya. Kalaupun mungkin belum melepas atau masih bersama saat ini, kamu tadi saya bilang mati rasa, nggak mau peduli. Walaupun dia marah apa, kamu iya aja. Karena apa? Ketimbang ribut. Jadi kamu lebih dewasa dalam berucap, bersikap, bertindak, ketimbang nanti ribut, ya. Walaupun kamu tahu itu benar, tapi ya kamu merasa bahwa pasanganmu ini adalah orang yang paling benar, tidak bisa salah. Walaupun kamu benar, tetap kamu salah. Sehingga kamu memilih jalan untuk diam dan berusaha sendiri tanpa mengharapkan dirinya, tanpa meminta dirinya, tanpa mau apapun dari dirinya. Kalau dia kasih kamu bersyukur, kalau tidak juga kamu cari sendiri. Ketimbang minta ujung-ujungnya ribut. Kalaupun dia minta, kamu memberikan tetapi dengan bahasa yang halus ataupun menolak dengan bahasa yang halus. Tidak meledak-meledak kayak dulu. Untuk apa? Menghindari konflik. Demi apa? Anak-anak. Kalau anak-anak sudah ada ya. Jadi kamu lebih fokus ke anak ketimbang pasangan, ya. Dan walaupun mungkin mengorbankan dirimu, perasaanmu, tapi setidaknya ya kamu melindungi keluargamu. Nah ini ya, dimana kerja, kamu punya hati yang tulus, bisa menerima saat ini apapun yang terjadi dengan takdirmu, ya. Dimana macam contoh, wah saya ditinggal nikah, saya yang berjuang sama kamu dari nol, kamu malah meninggalkanku. Kamu menerima, karena kamu tahu bahwa ini orang tidak baik. Dia hanya mau kerja, enjoy aja, susahnya kasih orang lain. Makanya dia pada saat kamu sudah mungkin sakit, ataupun kamu sudah gak punya apa-apa, dia pergi meninggalkanmu dengan yang lain. Dimana mungkin sekarang dia sudah sukses, ya dia bukan pilihan, kamu bukan pilihannya sekarang gitu. Ibaratkan dia sudah naik level, ya. Bukan kamu tipe dia lagi gitu kan. Ataupun mungkin kondisinya kamu menerima akan takdirmu di mana ditinggalkannya karena ya mungkin kamu kurang ini kurang itu, mungkin kamu sekarang sudah gemuk terus nggak cantik ya, padahal kamu udah lahirin anak gitu kan, tapi dia mau yang seksi-seksi sedangkan kamu sudah nggak mampu untuk mungkin diet karena mungkin asam lambung, penyakit ini penyakit itu, jadi kamu ya udah saya pasrah aja dengan badanku begini gitu ya, kamu mau silahkan, tidak juga nggak apa-apa gitu, saya juga nggak minta validasi, yang penting banyak duit ya. Ini orientasi kamu tuh duit membuat segar ketimbang koneksi dengan orang toksik yang hanya datang menghabiskan duit ya. Betul tidak? Ketik di kolom komentar ya. Jadi kamu tuh punya jiwa yang besar, hati yang besar, dimana menerima takdirmu ya. Dia pergi ya pasti kamu tahu bahwa nanti akan digantikan dengan orang yang baru. Saya kelola hati supaya hati ini menarik orang-orang yang berhati baik juga. Terus juga kamu lebih agamais, lebih spiritual, lebih tenang, lebih produktif ya, lebih sabar ya. Nah ini jadi orang-orang yang terkoneksi denganmu yang gerasa gerusu atau toksik akhirnya malu pergi. Bahkan pada saat sekarang kamu sudah sukses, dia mau datang dengan alasan minta maaf, hilaf, ataupun demi anak-anak. Tapi kamu tahu bahwa orang ini memang hanya mau pada saat lagi butuh, pada saat lagi senang, pada saat saya susah di mana. Nah ini pembelajaran ini yang akhirnya kamu dapatkan bahwa ternyata topengnya kebuka. Pada saat kamu terjatuh, kamu tahu bahwa siapa yang modus, siapa yang tulus. Dan dirinya adalah manusia bertopeng yang penuh dengan tipu muslihat, dengan modus muka polos, bawa-bawa agama lah, atau bawa-bawa cerita-cerita kesedihan, atau membawa playing victim atau cerita-cerita orang ini gara-gara menyalahkan orang lain ya.
Entah keluarganya dituduh, ini gara-gara si A sampai saya begini, mereka menghasutku sampai saya begini. Ya pokoknya macam-macam untuk bisa mencari simpatimu supaya dirinya bisa diterima oleh dirimu lagi. Ya. Tetapi saya lihat kondisinya ke depan akan lebih bijaksana. Ya, bijaksana dalam mengambil tindakan dan keputusan, di mana kamu tidak takut sendiri lagi. Ada cinta tidak ada cinta nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nggak ada duit ya. Itu kamu punya pemikiran ya. Yang penting ada duit ya. Kalau nggak ada duit pusing, mendingan nggak ada cinta ketimbang ada duit. Kalau nggak ada duit nggak ada cinta ya apes. Yang pastinya saya harus punya duit. Dan uang itu harus saya yang pakai, bukan kamu. Saya yang cari, kamu yang pakai ya. Jadi kamu mau bahwa hasil keringatku ya saya yang tentukan. Hasil keringatku saya yang nikmati, bukan kamu pemalas ya. Baru ujung-ujungnya minta-minta aja dengan I love you ya. Saya yang kerja gitu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang pola pikirnya akhirnya berubah, di mana lebih ke logika, fokus kerja dan pencapaian karir ya, dan paling utama adalah kesejahteraan finansial untuk membahagiakan keluarga, ketimbang cinta-cinta tetapi dapat manusia toksik yang hanya merugikan, hanya memanfaatkan, playing victim, dan hanya melukai. Apalagi kalau dia bermain api ya, ada triparty, kamu tidak mau karena kamu takut penyakit, dan akhirnya memberikan batasan ataupun cut juga saya lihat di sini untuk orang-orang yang tidak setia, atau kamu akan cut untuk seseorang yang berkhianat ya. Jadi kamu tegas, walaupun mungkin kamu masih cinta, tapi kamu tahu bahwa value-mu up. Saya tidak boleh dibegitukan. Saya punya harga diri dan saya pantas untuk bahagia. Wah, ini keren ini. Jadi tersadarkan dari cinta yang toksik ya. Kamu akhirnya tersadarkan dari cinta yang toksik. Wah. Tuh ya, karena apa? Kalau tidak disadarkan, ibaratkan semesta tidak jatuhkan kamu dulu, ya kamu taunya ya begitu-begitu aja gitu kan. Tapi pada saat semesta jatuhkan, baru kamu sadar, oh ternyata gitu ya. Oh, harus saya menerima, saya harus bisa menerima keadaan kayak gitu. Karena dulu kamu toleransinya banyak. Akhirnya bisa dibodohi, harus bisa dikibulin, ditipu. Karena saking polos. Karena kamu ukur dari badanmu sendiri yang tulus. Sedangkan kamu terkoneksi dengan orang modus. Nah ini semesta sangat-sangat sayang kepadamu, di mana dia jatuhkan kamu dulu dan akhirnya dia angkat kamu naik lagi. Karena kamu sudah tahu karakter-karakter manusia yang mana perlu bersamamu dan yang tidak pantas bersamamu. Dan saya lihat kamu bijaksana dan akhirnya hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, lebih bahagia. Dan paling utama adalah sukses dalam karir, dan dari sisi finansial juga bagus. Wah, ini keren ini ya. Karena kamu terhindar dari orang toksik, akhirnya hidupmu lebih bahagia. Oke, itu sih yang saya lihat ya untuk koneksi dari cinta yang toksik. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini dari inisial dulu. Dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf P, ada huruf A, I, F, S, W, O, D, R, Q, K, H, J, L, V, B, Y, U, dan C. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya kita lihat. Dimana kamu terkoneksi dengan Pisces, Cancer, Gemini, Sagittarius, Virgo, Aries, Libra, dan Scorpio. Oke, semoga resonate untuk inisial dan zodiaknya. Kita lihat untuk kota. Koneksi kota ini bisa dia tempat kerja, merantau, atau tempat kalian bertemu ya di kota itu, ataupun mungkin suku dan kampungnya yang terwakili oleh kota ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, kita lihat untuk koneksi kota. Untuk kota di sini kamu terkoneksi dengan Palu,
ada Kupang, Gorontalo, Tanjung Selor, Pekanbaru, Jayapura, Banjarbaru, Jakarta, Samarinda, Padang, Manado, Kendari, Medan, Semarang, Nabire, Denpasar, Sofifi, Surabaya, Jayawijaya, Manokwari, Yogyakarta, Pontianak, Seram, Mataram, Mamuju, Ambon, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Merauke, dan Bandung. Jadi itu yang bisa saya readingkan untuk kota. Semoga resonate. Dan untuk koneksi negara, kalaupun kamu terkoneksi dengan luar negeri, orang luar negeri ya, bisa dia di sana, tempat tinggalnya di sana, orang warga negara sana, ataupun mungkin dia lagi merantau, lagi kerja, lagi studi, ataupun tempat kalian bertemu ya, kamu bisa menyesuaikan yang terkoneksi dengan negara. Kita lihat untuk koneksi negara. Untuk negara, kamu terkoneksi dengan Italia, Denmark, India, Amerika, Malaysia, Australia, Thailand, Spanyol, Inggris, Meksiko, Argentina, Brazil, Rusia, South Africa, Panama, Maroko, Cina, Belanda, Swiss, Singapura, Jepang, Prancis, Turki, Jerman, Korea, Filipina, Austria, Vietnam, New Zealand, Kolombia, Kanada, dan Myanmar. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.